link kepada pihak ketiga bahwa aplikasi memiliki tautan ke pihak ketiga yang terdaftar, yang dimana dia mengumpulkan data dan atas nama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang terbongkar peraturan terbaru pinjol-pinjol ini bikin geleng-geleng. Nah, seperti apa itu peraturannya dan apa yang terjadi dengan nasabahnya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya beredar ya video tentang penangkapan dari DC Mata Elang ya. Sebenarnya ini nggak ada kaitannya sama pinjol ya, tapi kita ingin lihat beginilah regulasi ketika kita melaporkan kepada kantor polisi, dimana video ini menunjukkan ada seorang ibu yang mobilnya ditarik, kemudian ternyata salah narik, kemudian dia melaporkan ke polisi. Tapi sayangnya dari kantor polisi ini sudah informasinya kerja sama dengan Matel dan minta untuk si supirnya menarik laporan mereka. Iya kak, sini kak. Iya. Kamu lagi. Ayo kak, sini kak. Kenapa ya kemarin? Pak, kenapa? Saya mau finalin karena tadi supir saya disuruh cabut laporan. Iya, mana yang iya? Cabut. Kenapa tiba-tiba cabut laporan? Semuanya. Ini polsek video. Semua sini. Yaudah Pak, dua aja nggak apa-apa, luar keluar. Kita semua dari luar. Nah itu dia teman-teman ya, jadi ujung-ujungnya banyak mengatakan bahwa DC Ambon dan polisi itu kerjasama khusus untuk penarikan paksa mobil seperti ini. Ibaratnya ada backingan orang di belakang. Nah bagaimana dengan pinjol? Pinjol ya, kita ya teman-teman ya, mau melapor kepada polisi. Banyak yang mengatakan ini, lapor kepada polisi percuma kak, susah dibuatkan laporan, susah keluar surat-suratnya mbak. Mereka semuanya kayak kerja sama. Tapi ingat teman-teman, ketika kita mendapatkan ketidakadilan buat diri kita emang harus minta buat laporan polisi. Kalau polisi tidak bisa, kita laporkan bahwa polisi tidak bisa mengeluarkan surat, maka saya laporkan kepada OJK. Kalau OJK juga tidak menanggapin, berarti saya siap untuk memviralkan. Dan selanjutnya, jangan bayarkan, jangan unduh aplikasinya, jangan mau tahu apapun yang terjadi, ibaratnya seperti biasa saja. Untuk menunjukkan bahwa seandainya dia datang ke tempat kita lihat, ada uang masuk ke tempat saya, ada scammer tempat saya sudah buatkan laporan polisi tapi tidak ditanggapi. Kalau OJK sudah tidak ditanggapin, maka dari itu saya tidak akan pernah bayar, mau kalian 10 kali pun datang ke tempat saya. Seperti itu cara melawan ya teman-teman ya, karena kalau nggak dari diri kita sendiri, kita tidak akan ada pembelaan. Dan kalau kita sendiri tidak berani bersuara, nah seperti tadilah, kita dibijak-bijak, ujungnya kepala kita sendiri yang pusing. Nah akhirnya kita melakukan hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai teman-teman ya. Jadi putuskan baik-baik ketika kalian mau galbay, putuskan baik-baik kalau seandainya kalian tidak mau menggunakan pinjol, dan putuskan baik-baik juga ketika ada scammer datang ke tempat kalian. Gitu ya. Sama halnya seperti seorang teman yang mana dia ini tidak punya aplikasinya, tidak mau menggunakan pinjolnya, coba untuk mengembalikan, tapi pinjol ini mengatakan sesuatu yang sudah ditransfer tidak bisa dibatalkan sekalipun orang tersebut mengatakan bukan dia yang melakukan pinjaman. Nah seperti ini informasinya. Pagi ini saya mendapatkan sebuah pesan WA, ada dana masuk ke rekening saya sebesar 7.785.000. Dan di sini saya melihat pengirimnya berasal dari pinjol pinjamin, dan saya coba untuk menghubungi adminnya. Namun di sini dia terkejut karena balasan dari adminnya adalah bahwa uang yang sudah dicairkan tidak bisa dibatalkan. Dan itu mengatakan apabila tidak merasa mengunggah KTP verifikasi wajah, mohon untuk dicek kembali. Nah di sini dia coba untuk melawan dan mengatakan bahwa dia menegaskan tidak pernah mengunduh, bahkan punya aplikasinya saja dia tidak punya. Kenapa dia bisa dicairkan? Dan dia minta untuk menempuh ini ke jalur hukum.
Tapi lagi-lagi balasan dari aplikasinya bahwa pinjaman yang sudah dicairkan tidak bisa dibatalkan. Silakan untuk menghubungi kami lagi. Tapi dia coba untuk menghubungi dan jawabannya tetaplah sama. Nah, ini bukan hanya terjadi pinjamin teman-temannya, banyak. Udah terjadi lumbung dana, ada yang terjadi di Evoji, ada yang terjadi dicairin, ada yang terjadi di Uangmi, dan bahkan banyak yang terjadi di Rupiah Cepat. Sebelumnya Rupiah Cepat sudah pernah kena nih. Sudah pernah kena sanksi sama OJK, bahkan dikenakan sanksi administrasi ratusan juta, tapi tidak kapok. Jadi kalau ada seperti ini gimana Mbak? Lakukan yang pertama, tenang, kumpulkan semua bukti-bukti bahwa kalian sudah melaporkan ke ABCD, bahkan ke pinjolnya tapi ditolak. Laporkan kepada OJK tapi jadi respon. Kemudian kalian buatkan file, kalian print untuk menunjukkan biar jangan hilang segala bukti-buktinya. Lanjut, uangnya jangan digunakan. Seandainya ada teroran, fotokan uangnya ada utuh, tidak saya pegang sedikit pun karena saya merasa tidak pinjam, aplikasi yang tidak ada. Kalau kalian mau saya kembalikan uang ini, hapus dulu data-data saya, tidak ada nama saya di silik OJK, jadi ada timbal balik. Dan jangan pernah takut dan tetap tegas teman-teman ya, karena semakin kalian lembek, itulah yang akan dijadikan target selanjutnya ya. Dan lagi buat kalian ketahui, ternyata juga pinjol juga diam-diam ubah semua privasi. Sebelumnya saya sudah pernah nih wujudkan ya bentuk-bentuk perjanjian pinjol terkait dengan privasi data. Nah sekarang ternyata ada lagi sebagian orang yang mana perjanjian ini tidak diwujudkan dimanapun, hanya orang-orang tertentu saja yang mau melakukan pinjaman yang bisa mengaksesnya. Dan ternyata di sini pinjol memaksa kita untuk menandatangani semua isi yang mengatakan bahwa pinjol berhak mengakses seluruh data kita yang ada di HP. Nah ini diambil dari pinjol ada modal, yang mana dia mengumpulkan informasi dari perangkat Anda yang mencakup ID, nomor IMEI, informasi tentang operasi, versi SD card, informasi jaringan seluruh termasuk nama operator, SIM serial, kemudian SIOT, SIM, informasi profil Anda, daftar aplikasi yang diunduh, dan informasi WiFi yang Anda gunakan. Wow, luar biasa sekali ya, dalam sekali pengambilan datanya mereka. Link kepada pihak ketiga, bahwa aplikasi memiliki tautan ke pihak ketiga yang terdaftar, yang dimana dia mengumpulkan data dan atas nama kami, dan data disimpan ke server yang diamankan untuk melakukan penilaian risiko kredit. Kami memastikan bahwa penyedia layanan pihak ketiga kami mengambil langkah-langkah keamanan yang luas untuk melindungi informasi pribadi Anda. Jadi kalau ada informasi data kalian dijual, data kalian mungkin diamankan, atau data kalian diapakan kepada pihak ketiga, itu sebenarnya hoax ya. Karena apa? Memang pinjolnya sendiri membuka ataupun membuat link tersendiri untuk bisa diakses kepada pihak ketiga, apapun itu namanya, baik itu perbankan, baik itu toko-toko merchant, baik itu kepada pihak ketiga yang mereka bayar, dan lain-lainnya. Dan itu memang luas mereka bagikan tanpa persetujuan kalian. Dan di sini mereka mengatakan bahwa kami menggunakan informasi pribadi Anda untuk menyelesaikan perselisihan, memecahkan masalah, membantu mempromosikan layanan yang aman, analisa analitik, mengukur minat dan kepuasan konsumen terhadap produk dan layanan kami, memberitahu Anda tentang tawaran produk layanan dan pembaruan online dan offline, sesuaikan pengalaman Anda, mendeteksi dan melindungi kami dari aktivitas yang mencurigakan ataupun ilegal. Nah, di sini mereka menambahkan yaitu dengan mengambil data kalian untuk mendeteksi dan melindungi kami dari aktivitas ilegal. Padahal sebenarnya yang melakukan ilegal dan aktivitas scammer itu adalah mereka, tapi mereka menjatuhkan semua itu kepada kita, dan kita dipaksa untuk menyetujui alias menandatangani elektronik agar bisa pencairan dilakukan. Nah itu dia teman-teman ya, ada pada pinjol ada modal, dan saya yakin dia bukan ada modal. Ada yang kemarin saya bahas di Samir, ada lagi yang kemarin saya bahas di Watas, ada kemarin yang saya bahas di Julo, dan banyak lagi sekarang pinjol secara diam-diam mengubah semua isi perjanjian yang tidak dipubliskan kepada media, kemudian isinya memaksa kita untuk menandatanganin semua akses HP kita, semua data kita baik keluarga, edabu dan segala macam, kita setuju untuk diakses oleh pinjol. Jadi ini hati-hati, semua perusahaan sekarang sudah berlomba-lomba mengutak-ngatik isi pinjol yang isinya disesuaikan dengan perubahan zaman sekarang, disesuaikan dengan pelaporan kalian, disesuaikan dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh OJK agar mereka tidak terkena imbas, agar mereka tidak terkena yang namanya denda, dan
dan ujung-ujungnya kita dipaksa untuk menandatanganin, dan bahkan banyak orang yang tidak pernah mengajukan dan terpaksa harus menandatangani padahal mereka tidak pernah minjam. Nah, inilah dahsyatnya sekarang pinjol ya. Maka dari itu, buat yang lagi galbay lanjut, silahkan lanjutkan galbay karena kita sudah dijajah. Kapan lagi kita menjajah mereka? Buat yang belum menggunakan pinjol, hati-hati. Kalau ada transferan uang tidak dikenal, jangan kalian gunakan, simpan, laporkan segala macam tindakannya dan arsipkan untuk sewaktu-waktu mereka mengancam kita punya bukti kuat untuk meladeni mereka. Yuk teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.